Di pengetahuan mindset di sini banyak banget ya teman-teman. Di sini dijelaskan bagaimana cara agar mindset kita itu terus berkembang ya. Nah, di sini ya agar mindset terus berkembang itu pertama ada percaya. Halo semuanya, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing lagi ya teman-teman. Nah, tapi kali ini saya mau sharing, mau review buku SP30 ya. Ini buku dari Bapak Chandra ya. Di sini ada doa ya. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, kaya, bahagia, salam hebat luar biasa. Nah, di sini ada tanda tangannya Bapak Chandra dan di sini ada nama saya. Nah, apa sih kok buku SP30? Nah, di sini ilmunya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi saya juga baru baca sih ya, saya baru beli sekitar 8 bulan ya. Jadi di sini tuh benar-benar ilmunya sangat luar biasa banget ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada ini ya, dijelasin tentang sukses ya. Sukses itu apa sih gitu ya. Nah, di sini tuh nih daftar isinya ada mindset ya, ada alat serta mentor ya di sini. Nah, di sini saya ingin review yang mindset ya. Mindset dulu ya teman-teman. Jadi saya juga baru belajar ya. Jadi mindset itu apa sih? Kadang saya juga waktu ini ya, mindset itu apa sih gitu ya, nggak tahu. Nah, di sini ternyata di sini mindset itu adalah pola pikir ya teman-teman. Jadi di sini Pak Chandra jelaskan ya, ini sukses sama dengan mindset kali alat kali mentor. Nah, ya jadi sangat luar biasa banget di sini ilmunya ya. Jadi di sini ada apa yang dimaksud dengan mindset. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tahu juga, tapi untuk saya sendiri juga baru tahu ketika membaca buku ini ya teman-teman. Jadi di sini mindset itu adalah pola pikir ya, atau kebiasaan berpikir. Nah, jadi saya belajar tentang mindset ya. Mungkin di waktu dulu saya hanya taunya cuma kalau istirahat gitu ya, saya cuma tiduran, saya cuma apa ya, ngerjain yang nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi kebiasaan yang tidak ada hasilnya. Nah, untuk saat ini ketika saya kenal Pak Chandra ya lewat channel YouTube-nya SP30 ya, di sini saya tahu mindset. Nah, jadi pola pikir ya, untuk kebiasaan saya itu ada rada berubah gitu ya. Aduh, keren banget pokoknya kalau teman-teman tahu isi di buku ini ya. Jadi di sini jelasin mindset itu adalah pola pikir atau kebiasaan berpikir ya teman-teman. Jadi berpikir yang positif dan ada hasilnya ya. Di sini ada suatu contoh ya, yaitu misalkan anak kecil gitu ya, biasanya kan cuma minta-minta, misalkan kebiasaannya setiap hari itu kan minta jajan terus gitu ya. Nah, dituliskan Bapak Chandra ya, di sini dijelaskan bahwa mindset itu pada awalnya ada yang bersifat mengedukasi atau ada yang bersifat menanamkan. Nah, contohnya kalau dari kecil ya kita terbiasa meminta atau memiliki kebiasaan meminta ya kepada orang tua, kepada orang-orang misalkan kakak gitu ya. Nah, kemudian permintaan kita dikabulkan, atau segala permintaan kita itu dengan mudah saja dikabulkan buat maksudnya biar kita tuh mungkin tenang, terus nggak nangis lagi gitu ya. Kalau anak kecil kan minta gitu kan, kalau nggak dikasih pasti nangis. Nah, di sini ya teman-teman, nah kemudian secara tidak langsung ya, kita itu seperti dimanjakan orang tua ya, kita seperti dimanjakan gitu ya, minta apa dikasih, minta sesuatu dikasih. Nah, seperti itu ya, manja gitu ya. Nah,
karena setiap permintaan kita selalu ada ya, selalu dikabulkan gitu ya, seperti manja gitu loh. Nah ternyata seiring berjalannya proses ya, hidup kita tidak seperti masa kecil terus. Nah seperti yang saya pelajari di sini ya, mindset. Nah kebiasaan saya kan sering, misalkan istirahat itu saya sering tiduran, saya sering main ya, nggak ada jelas gitu ya. Nah di sini sama ya, jadi kita harus berpikir lebih maju gitu ya. Makanya saya lebih suka nonton video-video yang bermotivasi ya teman-teman. Jadi di sini itulah yang disebut mindset ya, pola pikir kita harus diubah ya. Nah makanya kalau kita sering itu ya, waktu kecil dimanja, minta apa dikabulkan, itu secara tidak langsung kita mindsetnya memberontak ya, bisa memberontak, dan kita merasa jengkel ketika kita nggak diturutin, misalkan minta apa nggak dikasih gitu ya, itu akan jengkel ya. Jadi itu tidak baik ya, harus dirubah mindsetnya. Seperti kita semakin hari itu semakin melihat ke depan ya, gimana caranya kita bisa ubah. Misalkan kita sering-sering marah ya, kita ubah gitu ya, mindset kita diubah ya. Jadi di sini dijelaskan juga ya, kita mendapat pelajaran baru. Maksudnya pola pikir kita itu pelan-pelan itu akan menjadi ini loh ya, berubah. Kita berubah pikiran, oh iya ya, ternyata saya itu salah kok gini terus. Nah di situ akhirnya kita bentuk pikiran yang baru, oh iya berarti aku harus begini gitu ya. Nah itu disebut mindset ya teman-teman. Jadi seperti itu ternyata ya. Nah di sini jadi mindset itu dibangun dari channel yang bermotivasi ya, seperti kalau saya sendiri nontonnya SP30 ya, Mary Riana ya, pokoknya video-video yang bermotivasi gitu ya. Terus mindset juga bisa dibangun dari buku ya, kita membaca buku yang bermotivasi gitu ya. Seperti saya baca buku SP30 ini, jadi saya tahu mindset gitu ya, tahu perkembangan pola pikir saya gitu ya, nggak seperti itu saja gitu ya teman-teman. Nah di situ juga saya baca buku Badai Pasti Berlalu ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak buku yang bermotivasi, cuman saya baru beli 2 ini ya. Jadi untuk mindset itu kita harus latih ya, dan bagaimana cara agar mindset kita itu terus berkembang ya. Jadi sesuatu yang tidak akan pernah habis dibahas ya, karena itu sering muncul dari setiap keputusan kita ya. Jadi mindset kita itu sering kita maksudnya harus, di sini banyak banget ya teman-teman. Di sini dijelaskan bagaimana cara agar mindset kita itu terus berkembang ya. Nah di sini ya, agar mindset terus berkembang itu pertama ada percaya pada diri sendiri ya. Bagaimana kita terus berkembang kalau tidak percaya dengan diri kita gitu ya. Jadi kita harus percaya pada diri sendiri ya. Dan yang kedua itu bertanya pada diri sendiri ya. Dan sini banyak sekali ya. Yang ketiga itu luangkan waktu untuk mengembangkan diri ya. Terus yang keempat, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Nah di sini ya teman-teman, jadi itu tadi ya pengetahuan tentang mindset ya. Jadi pola pikir kita harus diubah ya. Misalkan yang awalnya cuma rebahan, mungkin kok begini terus ya, nggak ada hasilnya. Nah kita harus ubah pola pikir kita ya teman-teman. Kita harus cari solusi gimana sih biar kita itu misalkan dapat tambahan ya untuk pekerjaan sehari-hari ya. Misalkan apa yang cocok buat kita sehari-hari ya. Kalau saya sendiri, saya jadi reseller ya teman-teman. Saya bergabung di komunitas Yes ya di Pak Chandra Putra Negara. Jadi selain saya bekerja, saya juga ikut reseller ya. Jadi kerjaannya enak banget sih, cuma ketik-ketik gitu ya lewat HP, dan
situ banyak teman-teman yang membutuhkan apa yang saya promosikan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk sharing tentang mindset ya, mereview tentang mindset. Nah, jadi jelas ya